Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan kita semua senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Dalam video ini kita akan membahas mengenai pengertian administrasi secara khusus. Saudara sekalian, administrasi secara sempit merupakan proses penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis untuk menyediakan keterangan-keterangan serta memudahkan untuk mengaksesnya kembali jika kita butuhkan. Data atau informasi yang dimaksud mencakup aktivitas organisasi itu secara keseluruhan beserta organ-organ dan kegiatan-kegiatannya, baik ke dalam maupun keluar. Seluruh pencatatan itu mengenai apa yang dilakukan oleh organisasi itu merupakan pengertian administrasi secara teknis atau secara sempit. Dengan demikian, pengertian administrasi secara sempit bisa disebut sebagai tata usaha, kegiatan mengumpulkan, mencatat, mendokumentasikan, dan membagikan data dan informasi mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan, organisasi yang dikelola secara sistematis, disimpan pada satu database, sehingga pencatatan itu menjadi sesuatu yang rapi, yang mudah didapatkan, mudah digunakan ketika perusahaan atau organisasi itu membutuhkan data-data yang ada di dalam database itu. Saudara sekalian, ada beberapa pengertian administrasi secara sempit yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya, dari Prajudi Atmosudirjo tahun 1980. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan, pengendalian, the handling informasi. Menurut J. Wajong tahun 1962, bahwa administrasi meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan. Jadi kegiatan mencatat aktivitas organisasi sehingga nanti dapat dibutuhkan, dapat digunakan oleh pimpinan. Menurut Munawardi Rekso Hadi Prawiro tahun 1984, administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis, serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh, serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya. Jadi, administrasi mencatat kegiatan-kegiatan yang merupakan fakta-fakta yang disatukan, yang digabungkan sehingga menjadi satu dokumen yang sistematis. Oleh karena itu, kegiatan administrasi secara sempit, secara teknis sebagai tata usaha meliputi kegiatan mengumpulkan data berupa pencatatan, berupa pendokumentasian, kemudian menyimpan data di dalam satu database. Setelah itu mendistribusikan data kepada yang memerlukan. Yang keempat, menjaga kerahasiaan data, menjaga keamanan data. Inilah fungsi utama dari administrasi secara teknis. Mengumpulkan data, menyimpan data, mendistribusikan data, dan menjaga kerahasiaan data. Dan demikian
Administrasi secara teknis adalah seluruh kegiatan yang mengumpulkan data-data organisasi, kemudian mengelola data itu sesuai dengan kebutuhan organisasi, mendistribusikan data itu kepada pihak-pihak yang membutuhkan, menyimpan data-data itu, dan menjaga keamanan data-data itu. Sehingga tata usaha sangat penting bagi sebuah organisasi, karena data atau informasi seperti zat-zat makanan yang didistribusikan ke dalam tubuh kita ketika kita makan, atau seperti udara yang didistribusikan ke seluruh bagian tubuh kita. Jika makanan yang kita makan sehat, jika udara yang kita hirup ini sehat, maka tubuh kita akan sehat. Jika data dalam sebuah organisasi itu bisa dikelola dengan baik, maka organisasi akan sehat. Begitu pula sebaliknya, jika data yang dikelola itu tidak semestinya, tidak profesional, banyak data yang hilang, banyak data yang dibutuhkan tidak lengkap, terjadi manipulasi data, terjadi kebocoran data, maka ini akan merusak organisasi. Nah, saudara sekalian, inilah pengertian administrasi secara teknis, yaitu sebagai tata usaha di dalam sebuah organisasi. Dan demikian kita bisa menyimpulkan kegiatan tata usaha dalam sebuah administrasi. Yang pertama, kegiatan mencatat. Mencatat dalam arti merekam, menyimpan data. Seluruh aktivitas organisasi itu harus tersimpan dalam bentuk data. Misalnya transaksi, berapa jumlah uang yang keluar, berapa jumlah uang yang masuk, berapa barang yang masuk, berapa barang yang keluar. Ini semua harus tersimpan datanya dalam organisasi. Data yang tersimpan ini diperlukan oleh internal maupun eksternal organisasi. Misalnya diperlukan dalam pelaporan pajak, atau dibutuhkan untuk pelaporan kepada stakeholder atau kepada pemilik perusahaan, kepada investor, ya, atau mungkin kepada mitra pada saat kita menawarkan kerjasama. Itu untuk eksternal dan internal, atau untuk laporan kepada anggota organisasi itu, kepada pegawai, misalnya dalam pembagian bagi hasil, ya, bagi hasil usaha. Tentu kita akan menyampaikan satu laporan kepada pegawai-pegawai yang ada di dalam organisasi itu. Jadi pencatatan ini adalah satu aspek pertama dalam administrasi yang sangat penting. Kemudian aspek yang kedua adalah korespondensi, surat menyurat untuk berbagi data, berbagi informasi. Jadi ketika kita mengumpulkan dan menyimpan data, maka data ini akan digunakan baik ke dalam maupun keluar. Nah, disitulah kita akan melakukan satu korespondensi, surat menyurat antara perusahaan dengan pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pihak ke dalam maupun pihak keluar. Jadi surat menyurat ini penting. Ketika kita mengirimkan satu pesan, maka kita akan mendapatkan jawaban dari pihak yang menerima pesan. Ketika kita menyampaikan satu informasi, maka kita akan mendapatkan satu feedback dari penerima informasi. Oleh karena itu surat menyurat ini penting sekali sebagai satu aktivitas di dalam administrasi. Pengertian administrasi secara teknis. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pengarsipan atau filing, ya, membangun satu dokumen, membangun satu database yang lengkap. Ini adalah aspek administrasi secara teknis yang perlu dilakukan oleh organisasi. Karena data itu adalah kekayaan sebuah organisasi yang harus kita rawat, yang harus kita pelihara. Jadi data-data informasi itu akan kita simpan sebagai satu kekayaan bagi sebuah organisasi.
Ketika kita menyimpan data atau informasi, kita harus memprioritaskan bagaimana data itu mudah kita temukan, sehingga perlu ada satu sistematika dalam menyimpan informasi. Kemudian yang kedua, bagaimana menjaga data itu supaya data itu tetap terjaga aman dari pembobolan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak berkepentingan. Tentu ada data-data rahasia yang memang tidak boleh begitu saja disampaikan atau diketahui oleh pihak luar tanpa seizin organisasi. Jadi aspek administrasi secara teknis ada pencatatan, ada korespondensi, dan ada pengarsipan. Ini adalah satu kesatuan administrasi secara teknis. Jadi pengertian administrasi secara teknis atau tata usaha dapat dipahami sebagai seluruh kegiatan organisasi di dalam mengumpulkan, mendokumentasikan segala data dan informasi, kemudian membagikan informasi itu kepada pihak-pihak yang memerlukan, baik internal maupun eksternal, kemudian menyimpan data itu, menyimpan data secara aman dan mudah ditemukan, sehingga data dan informasi yang dimiliki oleh organisasi itu merupakan satu kekayaan, merupakan satu aset yang sangat penting bagi keberadaan sebuah organisasi. Nah, saudara sekalian, itulah pengertian administrasi secara teknis sebagai aktivitas surat menyurat untuk mendapatkan, menyimpan, berbagi, dan menjaga keamanan data dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.